Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'syarul muslimin, al-ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita tentunya tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihim mustakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab Allah, membaca Quran, dan saling belajar dan mengajarkan di antara mereka. Kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah akan selalu meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan selalu menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di sisinya. Ini adalah nikmat besar. Karena ketika seorang muslim menyadari dan mengetahui keutamaan ilmu, keutamaan bermajelis, dan apa yang didapatkan kalau bermajelis ilmu, serta apa yang akan dia peroleh kalau berkumpul karena Allah untuk membaca kalamullah dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah semangat mereka. Apalagi kerakusan terhadap ilmu itu
Ini adalah kerakusan yang tidak akan pernah seorang merasa kenyang darinya. Sebagaimana Nabi SAW katakan, manhuman la yusba. Ada dua kerakusan yang tidak akan pernah seorang merasa kenyang darinya. Kalau ada yang merasa tidak butuh lagi untuk hadir majelis ilmu, dia telah diharumkan oleh Allah hidayah. Berarti sudah hilang sifat dasarnya. Karena Nabi katakan ada dua kerakusan yang seorang tidak akan pernah merasa kenyang darinya. Manhumun fil ilmi la yusba. Kerakusan dalam ilmu itu tidak akan pernah kenyang. Demikian pula yang kedua, kerakusan dalam harta. Seorang tidak akan pernah kenyang. Sebagaimana orang bisa bangun subuh bahkan sebelum subuh karena mau berdagang, mau kejar pasar untuk mendapatkan harta, semangatnya di situ. Maka sama juga orang yang akan rakus terhadap ilmu juga pasti akan seperti itu. Dia akan korbankan semuanya kalau memang dia semangat, masih punya kerakusan terhadap ilmu. Apalagi dia mengetahui dengan berilmu, dia akan digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya dan malaikat-malaikatnya untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Dia. Dan juga malaikat bersaksi. Demikian pula orang-orang yang berilmu. Ketika antum berilmu, maka antum akan masuk di ayat ini. Antum digandengkan dengan malaikat. Antum digandengkan bahkan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Karena ketika digandengkan dengan yang utama, maka pasti itu utama. Dengan berilmu, kita akan dibedakan dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu pertanyaannya. Dan Allah tidak jawab. Ini dilempar kepada kita semua. Coba bertanyakan dalam diri kita. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentunya jawabannya tidak sama. Karena dalam hadis Nabi SAW berjelaskan bahwa maut alim, meninggalnya seorang yang berilmu, itu akan setara dengan meninggalnya 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Ini menunjukkan apa? Tidak sama. Tapi kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa melihat ketidaksamaannya itu hanya orang-orang yang memiliki hati. Yang hidup hatinya untuk mendengarkan agama Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqo kaman huwa a'ma?" Apakah
orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad berupa al-haq itu sama dengan orang yang buta. Ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu sunnah Nabi yang disampaikan oleh Nabi. Apakah sama dengan dua orang itu? Dua golongan itu? Di sini juga tidak dijawab. Allah cuma katakan, innama yatadzakkaru ulul albab. Tiada lain yang bisa memikirkan jawabannya itu hanyalah orang-orang yang memiliki hati. Hanya orang-orang yang memiliki hati. Karena mereka yang pakai hatinya lah yang bisa membedakan dua golongan ini. Ilmu adalah satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta tambahan terhadapnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada di Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk meminta tambahan harta. Tidak ada di Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk tambah anak. Tambah istri. Di Quran Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, ya Allah, Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dengan semua ini, ayat-ayat yang kita baca tadi, wajarlah kenapa kerakusan terhadap ilmu itu tidak akan pernah turun dari seorang hamba. Kalau memang dia jujur niatnya, dia belajar untuk mengangkat kebodohannya. Kalau baik niatnya, tidak akan pernah. Tidak pernah dia bilang, ini saya sudah senior. Iya. Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa dia sudah kurang hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena kalau dia sadar akan besarnya keutamaan ilmu, maka dia tidak akan pernah bilang seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana cerita yang dinukil tentang bagaimana semangatnya orang-orang terdahulu. Bagaimana perjuangan mereka dalam belajar. Mungkin dengan itu kita bisa semangat lagi. Karena kadang dalam kisah, dari kisah orang sebelum kita, dari para salaf, itu bisa membuat bangkit kembali semangat belajar kita. Semangat untuk bermajelis, semangat untuk mendengarkan ceramah agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qisasihim ibaratun li ulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Bagi orang-orang yang memiliki hati. Demikian pula yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutabbitu bihi fu'adak wa ja'aka min hadhil haqq wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin." Sungguh semua kisah-kisah Rasul itu kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami kuatkan hatimu. Ketika hati kita lemah, bisa kita baca kisah-kisah orang terdahulu. Ini fungsinya untuk menguatkan hati.
untuk semangat lagi bermajelis, semangat lagi mengajak saudara-saudara kita untuk bermajelis. Banyak dinukil kepada kita kisah-kisah mereka, bagaimana para sahabat mereka bersemangat dalam belajar. Duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka bertanya tentang perkara yang belum akan mereka jumpai. Lihat bagaimana semangat Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam belakangan. Bukan orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Belum masuk Islam belakangan. Bahkan dikatakan belum hanya menjumpai bersama Nabi SAW 3 tahun. Tapi hadis terbanyak itu Abu Hurairah penukil. Karena kenapa? Apa sebabnya? Semangatnya dalam belajar. Sampai pernah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau sebutkan di bawah bab judul semangat terhadap hadis. Bagaimana salaf semangat ingin tahu satu hadis. Imam Al-Bukhari bawakan sanadnya. Sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah." Saya berkata, wahai Rasulullah, "Man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Nabi tidak langsung jawab. Kan ini pertanyaan. Biasanya kan orang bertanya tentang apa membuat kita bahagia hidup di dunia ini. Apa yang bisa saya lakukan supaya begini. Seperti para sahabat kadang ada yang bertanya, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya telah mendahului kami dengan hartanya. Apa yang harus kami lakukan di dunia ini supaya juga bisa berlomba dengan mereka? Itu hal-hal yang terjadi di kehidupan dunia. Tapi lihat Abu Hurairah. Sampai dia bertanya, siapa orang yang paling beruntung nanti di hari kiamat dengan syafaat? Ketika mendengarkan hal itu, Nabi tidak langsung menjawab. Kata beliau, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Sungguh wahai Abu Hurairah, saya telah yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya kepada saya tentang hadis ini yang lebih pertama daripada kamu. Karena saya melihat bagaimana semangatmu untuk mendapatkan hadis. Lihat kata Nabi SAW. Orang yang bersemangatlah yang dapat banyak. Bukan orang yang bermalas-malasan. Yang bersemangat. Setelah itu baru Nabi jawab. As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsi. Orang yang paling bahagia, yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya. Ikhlas dari dalam hatinya. Ini contoh semangatnya Abu Hurairah. Makanya jangan heran. Kenapa paling banyak hadisnya? Kenapa paling banyak hadisnya? Ini dari kalangan laki-lakinya. Dari kalangan wanita. Dari kalangan yang wanita. Juga sama.
Disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ilm. Dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qalatin nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaikar rijal." Para laki-laki ya Rasulullah telah mengalahkan kami. Tentunya untuk bertemu dengan Nabi. Setelah itu apakah mereka pasrah? Dengan kekurangan itu mereka tidak bisa sering bertemu dengan Nabi SAW. Lihat bagaimana semangatnya. Katanya, "Faj'al lana yauman min nafsik." Tolong jadikan untuk kami satu hari untuk bermajelis denganmu. Lihat perempuannya. Ini semangatnya salah. Maka kita tentunya tidak heran kenapa mereka jadi perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW. Ini perempuan beruntung. Setelah meninggal suaminya, dia dinikahi oleh Nabi SAW. Iya, dia dinikahi oleh Nabi SAW. Ini juga sangat semangat dalam mendengarkan hadis. Dinukil oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad SAW. Belum mengisahkan tentang dirinya. Kuntu asma'un nasa yadhkuruna al-haud walam asma'u dzalika min Rasulillah SAW. Saya mendengar orang-orang menyebutkan tentang telaga. Dia dengar orang bercerita tentang telaga. Tapi saya belum pernah dengar langsung hal itu dari Nabi SAW. Lihat, dia mau dengar langsung. Bukan hanya sekedar dengar orang bilang, tapi dia juga mau hadir. Ingin belajar langsung. Lihat semangatnya. Sampai dia katakan, "Falamma kana yauman min dalik wal jariyatu tamshutuni." Tatkala datang suatu hari, waktu itu seorang anak gadis, bisa dikatakan budaknya atau pembantunya, lagi menyisirkan rambutnya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, langsung apa dia bilang? Nabi SAW belum katakan, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Saya mendengar Nabi SAW berkata, "Ayyuhan nas." Itu yang dia dengar. Wahai sekalian manusia. Nabi ajak bicara manusia. Orang-orang yang ada di hadapannya. Fakultu lil jariyah. Saya katakan kepada yang menyisirku tadi, "Ista'khiri anni." Minggir dariku. Minggir dariku. Budaknya itu bilang, "Innama darijal." Dia kan Nabi memanggil para laki-laki. Kenapa engkau juga mau mendengar? Lihat apa katanya, apa jawabannya. Ketika mendengarkan ucapan tukang sisirnya tadi, "Fakultu inni minan nas." Saya katakan kepadanya, saya juga manusia. Saya juga manusia. Artinya laki-laki dan perempuan sama dalam membutuhkan ilmu. Orang tua, anak muda, itu sama dalam membutuhkan ilmu. Tidak boleh ada anak muda yang bilang, "Saya masih muda, Pak. Kita aja dulu yang ke majelis. Saya bisa nanti umur 40."
Atau saya bisa nanti kalau sudah menikah. Siapa bilang? Banyak orang setelah menikah tidak dilihat lagi batang hidungnya di majelis. Tidak ada jaminan. Kebutuhan kita terhadap ilmu ini melebihi makanan dan minuman yang kita ingin makan atau kita ingin minum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Maka lihat ini Ummu Salamah. Nabi aja bicara laki-laki, dia bilang saya juga manusia. Artinya sama dengan para laki-laki butuh ilmu. Padahal istri Nabi ini, istri Nabi. Apalagi kita hanya sekedar istri ustaz atau istri ikhwah kibar, ikhwah senior. Hati-hati ummahat. Jangan sampai saya suamiku orang lama. Enggak. Orang lama juga butuh ilmu seperti orang baru. Enggak ada dari kita yang tidak butuh ilmu. Kita Imam Ahmad ingatkan. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih dari makanan dan minuman. Dan belum katakan. Kita butuh makan kadang hanya sekali, 2 kali. Sementara kita butuh ilmu itu sebanyak nafas kita. Makanya lihat bagaimana semangatnya Ummu Salamah. Inilah perempuan. Ini perempuan. Ini saya nukil 3 dari sahabat. Ada kisah yang menakjubkan lagi terkait dengan Imam Al-Amash bersama muridnya. Dinukil di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadits karya Al-Imam Al-Khatib rahimahullah. Belum bawakan dengan sanadnya dari jalur Muhammad ibn Ubaid, dia berkata, termasuk muridnya Al-Amash. Kan Al-Amash belum bilang adalah Al-Amash rahimahullah, dia nukil terkait dengan gurunya. La yada'u ahadan yaq'udu bi jambih. Dia tidak pernah membiarkan seorang duduk di sampingnya. Tidak boleh duduk di sampingnya. Fa'in qa'ada insan qata al-hadits. Kan itu syarat dari gurunya. Kalau ada seorang duduk di sampingnya, dia tidak mau sampaikan hadis. Bahkan dia akan memutus. Belum buta. Tapi kalau dia merasa ada seorang, beliau akan memutus hadisnya. Ini syarat dari guru. Karena guru juga punya syarat dan ketentuan. Maka kata Muhammad ibn Ubaid rahimahullah, wa kana ma'ana rajulun yasakilu. Ada di antara kami dari orang yang ingin mengambil hadis dari Al-Amash, menganggap itu berat. Saya mau di hadapan, saya mau di sampingnya. Ingin mendekat. Ini semangatnya. Padahal gurunya bilang tak boleh. Tapi semangatnya. Cuman ada kejadian yang membuat mungkin kita akan takjub melihat bagaimana dia demi hadis rela mendapatkan itu. Wa jalasa bidambihi wa dhanna anna al-Amash la ya'lam. Dia pun duduk di sampingnya, dia mengira Al-Amash tidak tahu itu karena belum buta. Dia kira tidak tahu. Wafatin Al-Amash. Tapi Al-Amash sadari itu bahwa ada yang duduk di samping. Faja'ala yatanaqqam wa yabda alaih. Maka Al-Amash sengaja membuang ludahnya ke arah situ. Tanakhum itu Pak bukan ludah biasa, itu ludah yang kental. Apa kita bilang? Dahak. Jadi dia buang di situ ke arah situ. Tapi apakah orang itu berdiri? Ini
Warrajulu sakitun makhafata ayyaqta al-hadid. Itu orang tetap duduk diam takut diputus hadisnya. Bagaimana semangatnya mereka? Dikasih ludah. Kalau kita sekarang ini bagaimana itu? Gimana tuh perasaannya itu kalau ada guru yang kasih begitu? Ini robot dunia. Tapi ini salah ini. Untuk hadis tidak mengapa. Karena kalau kita hina dengan ilmu, karena ingin mendapatkan ilmu, itu tidak ada masalahnya daripada nanti kita menyesal sepanjang hayat hidup kita karena tidak pernah belajar. Iya. Rahimahullah. Bisa kita lihat juga kisahnya Syu'bah rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Fasabi rahimahullah dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh bahwa Abu Kamil Mudaffar bin Mudrik dia berkata menceritakan terkait dengan Syu'bah rahimahullah. Mereka menyebutkan kepada Syu'bah suatu hari hadis yang dia belum pernah dengar sebelumnya. Belum pernah dengar itu hadis. Lihat apa ucapannya. Ini Syu'bah ini. Gunung dalam ilmu. Tapi ada hadis yang disebutkan dan dia belum pernah mendengarnya. Dia bilang, wah hazana. Dohai sedihnya. Dohai sedihnya. Masuk waktu? Masuk? Kita masih lanjut. Setelah sholat putus. Lanjut ini. Baik. Kita kasih kode saja kapan. Sisa sedikit lagi ada beberapa sini. Kisah yang mudah-mudahan dengan ini kita bersemangat. Ini Al-Amash. Ini Syu'bah. Dia sedih karena ada satu hadis dia tidak pernah dengar. Kita sekarang ini banyak majelis. Ada Ustaz Rahmat, Ustaz Abdu, di Pindrang ini, di Sidrap ini. Ustaz Muhammad, bahkan kadang Ustaz Ahmad datang dari Pindrang. Berlalu kadang tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Itu menunjukkan kurangnya semangat kita dalam belajar. Kurangnya semangat. Tingginya godaan syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk menghalangi kita dari bermajelis. Padahal Masya Allah. Antum mungkin kalau saya rame begini. Antum kalau mau bandingkan Ustaz Abdu misalnya. Belum memang antum tahu lisannya kurang cakap mungkin dalam menyampaikan. Tapi belajarnya Masya Allah. Saya datang di Baju Rupa. Itu sudah lama di Baju Rupa. Ke Yaman. Saya datang ke Yaman. Sudah lama di Yaman. Kita baru belajar. Ilmunya banyak. Ustaz Rahmat. Saya datang Baju Rupa. Sudah ngajar. Kita masih celana cingkrang. Baru belajar ngaji alif bata. Mereka sudah ngajar. Cuma kadang kita tidak terlalu semangat. Karena tingginya godaan syaitan. Penghalang dari jin dan manusia. Demikian pula usaha yang lain. Kalau saya paling menang live. Menang live. Iya.
paling menang kamera. Kalau ilmu, jauh. Itu langit dan sumur bor. Iya. Tapi itu tadi. Semangatnya ikhwah. Antum harus seperti ini. Coba satu hadis, dia tidak dengar. Sebelumnya baru didengar. Dia katakan, wahazana. Ini wahazana itu ucapan kesedihan. Huruf munada dipakai untuk bersedih. Menyesali betapa rendahnya, kurangnya ilmunya. Ini Syu'bah. Dan Syu'bah ini banyak sekali kisahnya terkait dengan hadis. Kalau ada yang dia tidak dapat, ada yang dia belum pernah dengar. Imam Al-Bukhari. Antum tidak ada yang tahu tentunya, tidak ada yang tidak tahu tentunya tentang Imam Al-Bukhari. Kita paling tahunya dia punya Sahih Bukhari, punya hadis banyak. Tapi kita tidak tahu bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan hadis. Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Belum bapaknya meninggal, masih kecil. Usianya Imam Al-Bukhari. Belum tumbuh di bawah hanya asuhan ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya untuk menghafal hadis dan membaca kitab-kitab matan yang banyak yang dibutuhkan. Waktu itu masih berumur 16 tahun. Bahkan dikatakan beliau sudah menghafal 70.000 hadis sebelum beliau balik. Sebelum balik, Pak. Kita sekarang usia berapa? Iya kan? Berapa hadis kita hafal? Jangan sampai ada mengatakan itu kan Imam Bukhari. Imam Bukhari sama dengan kita. Keluar dari perut ibunya tidak tahu apa-apa. Ditambah lagi Imam Bukhari itu kan orang Arab. Orang Ajam. Orang Ajam. Sama dengan kita. Sama-sama keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tapi ilmu itu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan kalau kita belajar. Bukan duduk santai di rumah. Bukan. Ilmu itu dengan belajar. Itu kata Nabi SAW. Dia menghafal sudah. Usia seperti itu sudah 70.000 hadis. Sebelum balik. Setelah itu belum pergi haji. Dan umrah. Di usia 18 tahun. Itu saat berangkat dia tidak pernah pulang. Tidak pulang lagi ke kampungnya. Apa yang dia lakukan? Dia mencari hadis di negeri Makkah, Madinah. Habis semua di situ dia keliling. Sampai dikatakan dia keliling negeri untuk mengambil hadis. Sampai dikatakan beliau mengambil hadis lebih dari 1.000 guru. 1.000 gurunya. Dia ambil hadis. Bahkan yang didatangi 1.000. Kita ada sini ustaz 3 tidak mampu kita datangi. Gimana semangatnya? Iya. Imam Bukhari Pak 1.000 lebih gurunya. Tapi yang mengesankan adalah kisahnya untuk mendapatkan hadis. Itu belajar gurunya. Tapi saat dia belajar, dinukil oleh dinukil dalam kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Umar Ibn Hafs Al-Ashqar. Dia berkata, kunna ma'al Bukhari, ini teman belajarnya Imam Al-Bukhari. Kunna ma'al Bukhari bil Basrah naktub. Dulu kami pernah bersama Imam Al-Bukhari di Basrah menulis hadis. Belajar mengambil dari guru. Faqadnahu ayyaman, kami kehilangannya beberapa hari. Tidak ada di majelis. Tsumma wajadnahu fi bait, kami pun pergi ke rumahnya dan kami menjumpainya wa uryana, dalam keadaan dia sudah telanjang. Jadi dia tidak pergi tulis hadis karena tidak ada pakaiannya.
Tidak ada pakaiannya. Kenapa tidak ada? Dikatakan kepada Nabi dama indah. Telah habis semua apa di sisinya untuk belajar. Semuanya dia jual. Sampai pakaiannya. Itu untuk tulis hadis. Lihat perjuangannya. Habis semua di sisinya. Maka para sahabatnya pun mengumpulkan untuknya beberapa dirham dan membelikan untuknya pakaian dan kembali lagi belajar. Iya. Dibantu oleh teman-temannya. Ini lihat ini. Belajar dengan banyak kekurangan dari harta. Tapi dia tidak mengeluh. Wajar. Makanya sepakat, kita tidak heran. Sepakat kaum muslimin untuk menerima Sahih Bukhari sebagai kitab yang paling sahih setelah Quran. Lihat perjuangannya. Ini bukan hanya dengan badan yang santai. Ini ada pengorbanannya. Ada semangat yang dia keluarkan. Ada semangat yang dia keluarkan. Ada kisah juga yang menakjubkan. Ini yang terakhir ya. Ya, baik. Kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib juga di dalam Tarikh Baghdad bahwa Abdurrahman bin Yusuf bin Qirash dia menggambarkan tentang dirinya saat dia belajar. Saat dia belajar. Ini Abdurrahman bin Yusuf bin Qirash dia menceritakan tentang dirinya saat dia mengumpulkan hadis. Saat dia belajar. Dia bilang syaribtu bauli fi hadha sya'n ya'ni al-hadits khamsa marrat. Saya pernah minum air kencingku dalam perkara ini, yaitu perkara mengumpulkan hadis itu 5 kali. Dia minum kencingnya. Sekarang kita di majelis dibagikan air. Bahkan ada kuenya. Bersamaan dengan itu, malas kita. Mungkin mau dibagikan uang, Bro. Semangat. Iya. Ini Pak Abdurrahman. Beliau adalah ulama hadis. Namanya disebut di kitab-kitab hadis. Cuma lihat perjuangannya. Saat mengumpulkan hadis, 5 kali dia minum air kencingnya sendiri. Dikomentari terkait dengan masalah ini oleh Al-Imam Al-Khatib rahimahullah, ahsabuhu fa'ala dzalika fi safari tirarun inda adamil ma wallahu alam. Katanya saya menyangka hal itu beliau lakukan karena darurat ketika tidak ada air dalam keadaan beliau safar belajar. Habis semuanya. Tapi dia masih mau belajar. Minum kencingnya sendiri 5 kali. Bukan sekali. Perjuangan. Itu tadi. Kita belum ada yang minum kencing sendiri. Iya kan? Belum ada seperti itu. Mereka kurang. Kita sekarang, Masya Allah, rata-rata kita punya motor paling sedikit. Punya motor. Bahkan ada yang punya mobil. Tapi, apakah sering kita lihat di majelis? Iya. Ini susah. Kita mau mengharap banyak, tapi tidak mau mengorbankan yang banyak. Kalau mau kita dapat yang banyak, harus kita korbankan yang banyak apa yang ada di sisi kita. Ini beberapa kisah dan banyak kisah di antara ulama kita yang membuat kita mungkin bisa semangat untuk belajar. Di atas kelebihan yang banyak kita di masa ini, di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah. Iya. Ini yang bisa mungkin kita sampaikan di waktu ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin tidak ada lagi sesi setelahnya, berarti kita tutup ya. Baik. Ada katanya tanya jawab setelah Isya. Insya Allah bisa kita
jalankan insya Allah. Kita lakukan setelah sholat insya Allah. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.